Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman wa atina hikman bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamin, amma ba'd. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وسنان فسد تأخير السحور وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة وترك السواك بعد الجوال والجود في شهر رمضان لما سبق من فضل ومدارسة القرآن والاعتكاف في المسجد لا سيما آخر وعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل membahas tentang rahasia daripada rahasia Al-Imam dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin sampai pada pembahasan wa amma sunan fasittatun wa amma sunanu, dan adapun kesunahan puasa, ya, adapun kesunahan puasa. Kalau kebatun fasitun, adapun sunnah puasa itu fasitun, ada 6 perkara. Walaupun sebenarnya sunnah puasa ini lebih daripada 6 perkara. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan di dalam kitabnya di sini hanya 6. Namun kesunahan puasa itu lebih dari kesunahan puasa. Ala kulli hal, kita sebagaimana mestinya kita sudah mengetahui bahwa kita mengambil keberkahan daripada kitab Ihya Ulumuddin dan kita mengambil keberkahan dari Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala mencucurkan keberkahan terus-menerus kepada kita berkat dua sebab ini, dua wasilah ini. Yang pertama wasilah Al-Imam Al-Ghazali, dan yang kedua wasilah daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali yang masyhur, yang dibaca oleh seluruh kalangan para ulama, para habaib ahlu sunnah wal jamaah yang beriktikad dengan mazhab Asy-Syafi'i, Hambali dan Hanafi, yang mereka beriktikad dengan i'tikad dalam masalah ketauhidan. Beliau mengikut Syekh Hasan As-Sajili, ya. Ini kitabnya rujukan ulama-ulama, ya. Rujukan ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ini, kitab Ihya Ulumuddin ini memang dibaca. Para habaib rutin membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kita mengambil keberkahan, kita tidak membaca secara keseluruhannya. Tapi insyaallah nanti kita bisa baca keseluruhan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kita baca dari juz awal sampai hatam, kita ulang lagi, agar mengambil keberkahan. Iya. Alhamdulillah kalau memang bisa Allah beri kemudahan kita untuk mengamalkan daripada apa yang telah disampaikan kitab Ihya Ulumuddin ini. Wa amma sunanu puasa fasitun, ada 6 perkara. Sunnahnya puasa, perhatikan, sunnahnya puasa di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada 6 perkara. Yang pertama apa? Ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur, ya. Makan sahur ini diakhirkan, itu sunnah. Ya, makan sahur itu diakhirkan. Ya.
Boleh makan sahur itu boleh. Kapan aja boleh makan sahur. Kalau kan bahwa kalau lebih mempercepat makan sahur itu hukumnya makruh. Contoh, ente habis tarawih, ya sudah makan sahur. Apakah terhitung sahur? Walaupun nanti ada banyak pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu masih belum dihitung sahur. Sahur itu dihitung kalau dia sudah jam 12 malam. Ada pendapat yang mengatakan juga itu termasuk sahur kalau dia berniat untuk sahur. Nah, kalau dia berniat untuk sahur. Namun afdolnya bagaimana? Afdolnya itu sunnahnya mendekati waktu imsak atau mendekati waktu azan 50 ayat sebelum azan jikalau memang terkejar. Kalau enggak terkejar sebelumnya mendekati setengah jam atau 1 jam itu tidak apa, itu juga masih terhitung sunnah, masih termasuk hitungan sunnah. Walhasil jangan sampai ente nggak makan sahur. Iya, kurang mendapatkan keberkahan. Makan sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan, menambah kekuatan tubuh kita ketika berada di siang hari bulan suci Ramadan. Sahur itu untuk nambah, makanya makan sahurnya diakhirkan. Kalau makan sahurnya dulu kan ente cepat lapar nanti. Kadang-kadang makan sahurnya diakhirkan aja ente masih lapar kok. Makan sahurnya jam 4. Atau makan sahurnya hampir jam 4:30. Sebelum azan. Azan 4:46, 4:45. Ente makan sahur jam 4:20. Kan bentar lagi azan. Ente siangnya aja masih lapar. Siangnya aja masih lapar, apalagi kalau ente makannya setelah tarawih. Gimana ceritanya? Maka di sini dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim, baginda Nabi SAW beliau bersabda, tasakharu, bersahurlah kalian, makanlah sahur, fa inna fis sahuri barakah, fa inna, dan karena sesungguhnya fis sahur, di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi makan sahur, ya makan sahur. Ini perhatikan. Makan sahur itu mulai kapan? Pendapat Imam Muhammad Al-Khatib. Imam Muhammad Al-Khatib beliau berpendapat bahwa makan sahur itu waktunya, mulainya waktu sahur, terhitung waktu sahur, itu dari tengah malam. Waktu sahur itu dimulai dari tengah malam. Makanya Anda bilang tadi, ada pendapat yang mengatakan setelah tarawih itu kalau dia memang niat sahur, masuk sahur. Ada yang berpendapat mengatakan enggak. Kalau belum jam 12 malam, belum dihitung sahur. Sahur itu hitungannya tengah malam. Hitungannya itu kalau jamnya jam 12 malam. Jam 12 malam. Syekh Muhammad Al-Khatib beliau mengatakan makan sahur itu waktunya ialah di tengah malam. Jikalau waktunya tersebut belum masuk tengah malam, tidak dihitung makan sahur. Tidak terhitung makan sahur. Baik. Tetapi waktu sahur yang terbaik diakhirkan. Sebagaimana sebuah hadis yang bermuara dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'azzalul iftar
wa akharus sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umatku senantiasa berada di dalam kebaikan. Kalau seandainya umat Nabi ini melakukan dua perkara. Kalau umat Nabi senantiasa melakukan dua perkara, katanya Nabi, maka umatku ini senantiasa selalu berada di dalam kebaikan. Dua perkara itu apa? Yang pertama, mempercepat berbuka. Ketika dengar azan, langsung dia berbuka. Enggak pakai menunggu-nunggu lagi. Langsung dia berbuka. Lalu yang kedua, mengakhirkan sahur. Tidak terburu-buru di dalam sahur. Ini kadang-kadang orang terburu-buru di dalam sahur. Agar apa? Mau tidur. Agar enggak sholat subuh. Enggak berkah. Walaupun puasanya ente enggak batal, tetapi tidak mendapatkan pahala. Makan sahur jam 2:30, habis itu tidur. Agar apa? Agar subuhnya dia lewati. Agar subuhnya enggak sholat. Wah, ini bahaya ini. An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasakhara. Falamma faragha min sahurihima faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah wa shalla. Qulna li Anasin kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi salati kala qadru ma yaqra'u ar-rajul 50 ayah. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, beliau berkata, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, wa Zaid bin Sabit, dan sahabat beliau yang bernama Zaid bin Sabit, tasakhara, makan sahur bareng-bareng. Nabi itu senang kalau makan sahurnya bareng-bareng, bukan makan sahurnya sendiri-sendiri. Senang Nabi makan sahur bareng. Ya. Sekarang banyak buka bersama, tapi jarang sahur bersama. Kadang-kadang istrinya tidur, suaminya sahur. Suaminya tidur, istrinya sahur. Makan sahur bareng-bareng. Itu termasuk sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Nabi senang makan sahur bersama para sahabat. Kadang-kala kalau Nabi keluar dari kamar, melihat ada sahabat yang lagi masih sahur, masih di waktu sahur, Nabi temanin sahabat ini makan, menyenangkan hati sahabat beliau tersebut. Falamma faragha minas sahurihima, tatkala keduanya sudah selesai melaksanakan sahur, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah fa shalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melakukan salat dan Nabi pun salat. Kulna, lalu kami bertanya kepada siapa? Kepada Anas. Ya. Li Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima. Berapa antara kedua orang ini, yaitu Nabi dan Zaid bin Sabit, selesai makan sahur dan sholat subuh? Hafiz sholat. Qal, maka Anas menjawab, gadru ma yaqra'u rajulun 50 ayat. Jaraknya antara laki-laki, antara seseorang itu membaca 50 ayat. Jadi jarak antara azan dan sahurnya Nabi itu jaraknya kalau kita baca apa namanya? Kita baca Al-Qur'an dengan bacaan yang standar itu 50 ayat. Ya, 50 ayat. Itu tuh. Jadi afdalnya sahur itu diakhirkan. Sahur itu diakhirkan. Jangan terburu-buru makan sahur. Lalu wa ta'zilul fitri. Ta'zil itu bukan ya. Mau beli takjil, mau beli bersegera artinya.
Ta'jil itu artinya segera, menyegerakan. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Nah, kalau kita enggak beli takjil, beli menyegerakan. Beli menyegerakan apa? Beli aja makanan berbuka, bukan beli takjil. Iya. Ente pakai bahasa dari mana itu? Iya. Mau kemana? Mau beli takjil cilai? Mau beli takjil? Mau beli takjil? Takjil apa? Takjil itu artinya menyegerakan. Nah, di sini dikatakan wa ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka bitamri dengan kurma awil ma'i atau dengan air qabla shalah, sebelum salat. Jadi setelah azan santai dulu, buka dulu. Buka dengan air. Kalau ada kurma dengan kurma, ya. Kalau nggak ada kurma dengan air, kalau nggak ada air dengan apa? Ada pendapat ulama yang mengatakan isap jari manis. Itu sudah membah. Nah. Namun sebagian ulama mengatakan itu hal yang lemah. Ya. Kalau nggak ada yang manis-manis, kalau nggak ada kurma, cari yang manis. Entah madu, entah gula, entah apa. Tapi kalau memang nggak bisa ya langsung minum air aja bagaimana? Boleh, fadhol, silakan. Tidak masalah, nggak masalah. Tidak masalah, nggak masalah. Paham? Nggak masalah, itu sunnahnya. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Nabi SAW sudah mengatakan apa? Umatku senantiasa berada di dalam kebaikan kalau dia melakukan dua perkara di bulan suci Ramadan atau di saat dia berpuasa. Apa dua perkara tersebut? Dua perkara itu ialah menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Bahkan di dalam satu riwayat yang lain beliau juga bersabda, la yajalud dinu zahiran ma'azalan nasul fitrah li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Ini perhatikan. Islam ini akan senantiasa selalu terus berjaya, katanya Nabi. Islam ini akan senantiasa selalu terus berjaya ketika umat Islam ini menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau masih banyak umat Islam yang apabila dengar azan dia langsung segera berbuka, ini menandakan bahwa Islam ini masih jaya. Islam ini tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Yahudi. Nah, ada sekarang mazhab-mazhab yang dia mengaku mazhab, mengaku membawa Islam, akan tetapi terkontaminasi dengan seperti mengikuti ala Yahudi. Dengan apa? Kalau dia berpuasa bukanya lambat sekali. Makanya Nabi SAW di sini menegaskan li'annal yahuda, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi wan Nasara dan orang-orang Nasrani, jikalau seandainya mereka ini berpuasa yuakhiruna, mereka akan mengakhirkan berbukanya. Kalau sudah gelap benar, udah nggak kelihatan lagi cahaya matahari, bukan matahari, percikan cahaya matahari nggak kelihatan lagi, sudah malam, sudah betul-betul mendekati waktu Isya, baru mereka berbuka. Begitu juga mereka mengakhirkan waktu imsak, maksudnya waktu menahan, tidak makan, tidak minum. Kalau sudah matahari naik, mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan saat ini baru kita puasa, bukan waktu fajar, bukan waktu subuh. Azan subuh masih berkumandang, kalau memang matahari belum terbit, maka masih bisa makan. Ini menurut mereka orang Yahudi dan orang Nasrani saat mereka berpuasa. Kalau sudah matahari naik dan sudah kelihatan mataharinya, baru mereka imsak. Itu pendapatnya Yahudi, pendapatnya Nasrani. Pendapat Yahudi, pendapat Nasrani. Kalau seandainya ada orang yang mengaku Islam terus melakukan hal yang demikian, berarti dia bukan mengikuti ajaran Islam, tetapi hanya
mengambil, mendompleng, mengambil nama Islam untuk ajaran mereka, namun pada hakikatnya mereka mengikuti ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita saat azan kita harus stop makan, harus stop minum. Tapi ajaran Nasrani, ajaran Yahudi enggak. Ente udah lihat matahari belum? Belum ada lihat matahari. Masih gelap, masih gelap. Matahari udah muncul, belum muncul. Berarti ente masih boleh makan, masih boleh minum walaupun terdengar azan subuh. Itu ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Paham? Sanad hadisnya ini bagaimana, Beb? Perhatikan, ini sanad hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan ini hadisnya hasan, yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kalau dia berpuasa maka dia akan mengakhirkan berbukanya sampai sudah betul-betul waktu itu gelap. Udah gelap, udah nggak ada matahari, maka baru mereka mau berbuka. Udah nggak ada lagi percikan cahaya matahari, baru mereka mau berbuka. Kalau masih ada percikan matahari, masih ada cahayanya matahari, masih ada awan merah yang mereka lihat, itu mereka anggap bahwa itu masih ada pancaran cahaya matahari. Maka orang Yahudi dan orang Nasrani walaupun mendengar azan, maka mereka tidak berbuka puasa. Walaupun udah azan, seluruh Masjid Samarinda ini azan, karena masih ada matahari. Mereka mengatakan belum gelap, belum ke azan udah dikumandangkan di masjid azan, di radio azan. Oke, kalau di radio nih perhatikan, ini bukan azan langsung. Radio ini hanya azan menandakan masuknya waktu berbuka. Boleh kita menunggu sebentar untuk ikhtiar berhati-hati. Ketika Allahu Akbar, jangan langsung buka. Tunggu dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Baru kita ambil air minum. Kenapa? Karena dia bukan azan langsung. Dia azan rekaman. Itu loh. Paham? Ini untuk berhati-hati. Paham? Untuk berhati-hati. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani bagaimana? Enggak, hatta di radio sudah azan. Radio sudah azan, di masjid sudah azan. Semua orang di sana berbuka puasa. Semuanya sudah berbuka puasa. Tapi kalau dia masih ada melihat awan merah, dia bilang masih ada matahari. Hari belum tenggelam, maka dia tetap menahan dirinya untuk tidak makan, untuk tidak minum sampai tergelincirnya, sampai tenggelamnya matahari, betul-betul sudah tidak ada lagi cahaya matahari, baru dia berbuka. Itu ajarannya Yahudi, ajarannya Nasrani, katanya Nabi. Kata siapa? Sabda siapa? Nabi. Paham? Perhatikan sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutbatin qabla an yusalli, fa in lam takun rutbatun fa ala tamratin, fa in lam takun hasan asawatin min ma'in. Perhatikan hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik. Hadis yang diriwayatkan yang bermuara dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutbatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau berbuka dengan kurma rutab. Kurma yang mana? Rutbatin itu kurma rutab. Kurma yang basah, ada rutab. Nah, rutab ini wa subhanallah, ini kurma yang tumbuhnya di Jeddah, dan ini kurma yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rutab yang ada di Madinah itu pun eksporan dari Jeddah, dikirim dari Jeddah. Karena Habib enggak berangkat umroh,
Jadi nggak ada rutop. Biasanya kalau habis umroh mendekati Ramadan, pulangnya pasti bawa rutop, persediaan untuk buka puasa. Rutop itu kurma merah. Ya, Muhammad itu senang rutop. Ya, kalau satu toples dia sendiri, itu Abdullah satu toples sendiri rutopnya. Ya. Tentang rutop. Rutop itu enak, ya. Segar, segar. Nah, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin berbuka, sebelum beliau sholat, fa'in lam takun rutbatun, kalau seandainya Nabi tidak mendapatkan rutop ketika ingin berbuka, fa'ala tamratin, maka Nabi berbukanya dengan tamar dengan kurma. Kurmanya apa? Kurma yang bukan kurma basah seperti yang kita makan setiap hari, itu kari, ya. Ajwa itu dibilang tamar. Kenapa? Karena kering. Jadi kurma yang basah dinamakan rutop. Kurma yang kering dinamakan tamar. Ya, namanya tamar. Fa in lam takun hasan, kalau seandainya Nabi tidak mendapatkan kedua-duanya, rutop nggak ada, kurma kering juga nggak ada, tamar juga nggak ada, rutop nggak ada, tamar juga tidak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haswatim mimma, berbuka dengan cara meminum air, dengan cara minum air. Paham? Perhatikan di sini. Lalu yang ketiga apa? Sunnah yang ketiga watarkus siwak. Sunnah yang ketiga watarkus siwak, meninggalkan siwak, meninggalkan memakai kayu arek atau menyikat gigi ba'dal jawal. Ini pendapat daripada ulama-ulama, sebagian ulama Asy-Syafi'i. Ya, adapun Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwa boleh memakai siwak selama siwak itu tidak ada mengandung rasa. Ya, contohnya begini, ada siwak itu yang punya rasa. Siwak itu yang punya rasa buah-buahan, atau siwak itu punya rasa yang kalau kita menggunakannya, rasa haus di tenggorokan bisa hilang. Bukan hanya bau mulut, tapi rasa haus di tenggorokan bisa hilang. Pakai disikatin giginya, habis itu dia gigit keluar airnya, dia telan, batal puasanya. Batal puasa. Tapi kalau siwak yang tidak punya rasa dan tidak ada rasa sama sekali, boleh nggak dipakai? Boleh dipakai. Sikat gigi seandainya tanpa dengan odol, hanya dengan sikat giginya saja, boleh nggak? Boleh, asalkan sikat giginya nggak ente telan. Atau habis sikat gigi kan, apa namanya, sikatnya itu, bulu-bulu sikatnya ente gigit keluar air, ente gigit keluar air, ente telan airnya, batal. Kan di dalam mulut, hatta dalam mulut itu tidak terhitung dalam mulut, itu tidak bagian mulut, bukan bagian gigi, bukan bagian lidah. Yang ente gigit itu sesuatu yang di luar daripada mulut. Paham? Akan tetapi Imam Al-Ghazali beliau mengatakan watarkus siwak ba'dal jawal. Sunnah juga meninggalkan siwak, menggunakan siwak setelah jawal. Jawal itu apa? Setelah tergelincir sedikit matahari di waktu zuhur. Waktu zuhur. Imam An-Nawawi mengatakan apa? Kenapa dalilnya Imam An-Nawawi tidak apa-apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan siwak walaupun beliau dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi untuk berhati-hati, berpegang kepada mazhabnya Imam An-Nawawi, pendapatnya para ulama yang mengatakan tidak boleh, harus tinggalkan. Namun hukumnya makruh. Ya, bersiwak di siang hari itu hukumnya makruh.
Paham? Waljud. Dan sunnah yang keempat, ini perhatikan ini khususnya orang-orang kaya ini. Waljud. Di Ramadan ini sunnahnya ialah hendaknya kita ini semakin dermawan. Ya. Fi syahril Ramadan. Menjadi dermawan di dalam bulan suci Ramadan. Lama sabaka min fadailihi zakat. Fi zakat. Ini sudah kami jelaskan permasalahan dermawan tentang keutamaan-keutamaannya di dalam bab zakat. Ya. Jadi kalau di bulan puasa, Nabi ini orangnya sangat-sangat dermawan. Nabi dermawan di luar Ramadan. Tetapi ketika masuk ke bulan suci Ramadan, lebih dermawan daripada di luar Ramadan. Orang-orang Saudi, orang-orang Arab itu, mereka ini pelit. Ya. Tapi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, mereka menjadi baik. Yang pelit nggak pelit lagi, jadi dermawan. Padahal ini dikenal ini pelitnya, masya Allah nih, pelit banget ini, medit, baratnya, pelit bin medit, bin kikir, bin seke, lengkap ini, terkenal. Di Saudi nih, di gang-gangnya dia terkenal nih, ini orang pelit banget ini. Pelit banget ini. Tapi masuk di bulan Ramadan, dermawan nih. Kenapa? Karena mengambil keberkahan Ramadan. Ambil keberkahan Ramadan, karyawannya gaji ditambah sama dia. Kalau di luar Ramadan enggak, pelitnya Masya Allah. Karyawannya mau minjem uang aja masih mikir deh. Masih mikir. Tapi kalau sudah Ramadan, dermawan, bagi-bagi, buka puasa, makanan berbuka dia siapin, pergi ke Masjidil Haram, bagi makanan. Wah, yang pelit tadi itu jadi dermawan. Ya. Jadi dermawan. Masya Allah. Jadi sunnah yang ketiga apa? Sunnah yang keempat apa? Dermawan. Ya. Sunnah yang kelima apa? Wa mudarasatul Quran, mentadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, bagaimana tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran itu bukan hanya baca Al-Quran, ente baca berdua, yang satu mendengar, yang satu baca. Itu namanya mudarasat. Ya. Jadi kalau salah betulin. Ya, bukan, ini kadang-kadang kita itu namanya qiraah, baca Al-Quran. Ya. Orang baca Al-Quran sendiri-sendiri itu baca Al-Quran. Ente baca Al-Quran satu juz sudah keluar, nggak didengarin temannya. Itu bukan tadarus namanya. Tadarus itu saling mendengar, saling membetulkan. Itu namanya mudarasatul Quran. Itu namanya tadarus Al-Quran. Yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, wal i'tikaf dan i'tikaf fil masjid, di dalam masjid. La siyama fil asril akhir, terlebih lagi pada 10 hari-hari 10 terakhir. Ini nih mulai nih. Malam besok. Ini malam 20. Ya kan, malam besok malam 21. I'tikaf. Ya. Wal i'tikaf, dan bagaimana i'tikafnya? Insyaallah malam besok kita akan bahas i'tikaf. Ada lagi sunnah-sunnah tarawih. Sunnah-sunnah tarawih di antaranya apa? Di antaranya sunnah-sunnah Ramadan, di antaranya apa? Tarawih. Ya. Tarawih. Ya. Makanya dikatakan di dalam hadis apa? Man shama Ramadhana, man shamahu wa qamahu. Man shamahu, barang siapa yang puasa di siang harinya, wa qamahu, dan melakukan salat tarawih di malam harinya. Iman dan ihtisaban, iman dan ihtisab.
mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan ampunan kepada dia atas dosa-dosanya yang telah lalu. Cuma tarawih macam-macam model. Ada sekarang tarawih yang cepat-cepat. Kita bingung ini, tarawih yang cepat-cepat ini ikutnya mazhab siapa? Anak ini lumayan cepat. Tapi ada yang lebih cepat lagi. Ada anak punya teman itu cepat. Ya, kalau ente anggap anak cepat, enggak, dia lebih cepat lagi. Anak tanya, ente bisa enggak baca Al-Fatihah? Anak kasih tahu dia. Anak tanya dia, ente bisa enggak baca Al-Fatihah seperti sholatnya orang yang lebih cepat dari ente? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Anak mau coba enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan itu? Anak aja enggak dengar baca Al-Fatihah. Ini baca Fatihah. Kita baca Al-Fatihah cepat. Tapi tajwidnya masih kita perhatikan. Matnya masih kita perhatikan. Ya. Tanwinnya masih kita perhatikan. Ya. Tasdidnya masih kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kan? Ente dengar Fatihah anak yang cepat, ente samakan dengan Fatihahnya mereka. Waladdallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Enggak tahu nah. Kalau mereka bilang anak ikut mazhab ini, anak ikut mazhab ini, itu namanya ikut mazhab waluh. Ya. Mazhab Hambali pun tidak secepat itu. Walaupun tidak diadakan tumak nina di dalam sholat. Hanafi pun tidak seperti itu. Walau beliau tidak mensyaratkan tumak nina di dalam sholat. Ya. Walaupun tidak disyaratkan tumak nina di dalam sholat. Imam Asy-Syafi'i ada tumak nina di dalam sholat. Ya, Imam Hambali walaupun tidak ada tumak nina di dalam sholat, berarti mereka bukan bersifat. Ente kalau sholatnya di belakang imam-imam Masjidil Haram, mereka itu hampir-hampir Hambali dan Hanafi serta Maliki. Ya, tetapi tumak nina mereka lebih mereka kedepankan juga. Ini cepatnya Masya Allah. Adzalim. Amin. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. At-tahiyatnya lagi tuh. Ana mau baca at-tahiyat cepat aja ana bingung. Tahiyatul barakatuh salawatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Enggak sampai 1 detik. Ada enggak yang kayak gitu? Nah, kalau dibilang ini mazhab apa? Mazhab waluh. Mazhab apa? Waluh. Mazhab waluh selesai. Mazhabnya mazhab waluh. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Ayo baca ke situ. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhan nabi al-kawkabu ad-durri. Ya ayyuhan nabi wal-kawkabu ad-durri. Anta imamul hadara sultanuha al-ghaibi. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب
به جمالي طه المماجد به جمالي يا أيها النبي الله كوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله كوكب الدري يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا